Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Nuraini Putri. Saya berasal dari jurusan Matematika kelas M 2021D, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan memberitahukan hasil kerja saya, yaitu pembaruan materi berdasarkan sumber buku oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 dengan judul Latar Belakang, Tujuan, dan Landasan Pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah latar belakang dari pendidikan Pancasila. Diambil dari buku Pendidikan Pancasila tahun 2019 halaman 1, lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila diambil dari buku Pendidikan Pancasila terbitan 2019 halaman 17 sampai 18. Jadi di sini ada 4. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang keempat adalah membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan kesatuan, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeinginan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, ada pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri dari atas kata panca, yang artinya 5, dan sila yang artinya batu sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Diambil dari buku Pendidikan Pancasila yang dibentuk oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA, terbitan 2019 halaman 7. Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA, terbitan 2019, halaman 7-8. Landasan filosofis pendidikan Pancasila diambil dengan sumber buku Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 20. Landasan historis pendidikan Pancasila. Secara historis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan, berkembang melalui proses dan membentuk sebagai bangsa dengan jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, melalui sejarah yang cukup panjang, akhirnya nilai-nilai Pancasila disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa untuk dijadikan dasar dalam mendirikan NKRI. Sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 24. Kemudian ada landasan sosio-kultural pendidikan Pancasila yang bersumber oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 25. Landasan yuridis pendidikan Pancasila oleh Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 26. Landasan sosiologis pendidikan Pancasila juga bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 32. Kemudian menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Di sini ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yang pertama adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misinya yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, membangun budaya per-Pancasila,
sebagai salah satu determinan kehidupan, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegritas atau disiplin ilmu sintetik. Sumber tim Dikti. Menanya alasan diperlunya pendidikan Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jawabannya yang pertama adalah pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral agar masyarakat tidak cerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lain. Pentingnya penanaman nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila, serta untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Yang pertama, menggali sumber historis, sosiologi, politik, dan pendidikan Pancasila. Bersumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019. Maaf, terlewat. Kemudian, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467 Dikti_Kep_1999 yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan forum agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangtarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada saran dan masukan, dapat disampaikan melalui komen. Terima kasih.